Tetapi justru di lubang paling dalam itulah Yesus sudah menantikan kita di sana untuk mengulurkan tangannya, memegang kita dan mengangkat kita. Ia ingin untuk menyucikan kita, membersihkan hidup kita, bahkan membuat hidup kita ini cemerlang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Sudahkah Anda minum air hidup? Bacaan saya mengambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi izinkan saya untuk membaca sebagian saja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Tuhan juga yang sedang terus menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Dan apabila kami hendak sekali lagi belajar tentang firman Tuhan, bantulah kami ya Allah Roh Kudus, bukakanlah hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami iman. Demikian juga tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari saya ajak untuk membaca satu bagian dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes 4 mulai ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, mungkin dalam artian Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tubuh manusia 80% terdiri dari air. Mata kita membutuhkan cairan untuk menjadi air mata ketika menangis. Mulut kita membutuhkan cairan untuk menelan. Kelenjar kita membutuhkan keringat untuk membuat tubuh tetap sejuk. Sel-sel tubuh kita memerlukan darah untuk mengangkut mereka. Persendian kita membutuhkan cairan untuk melumasinya. Tubuh kita memerlukan air, seperti ban membutuhkan udara. Dan apabila tubuh kita kekurangan air, haus adalah indikasi yang menyadarkan kita butuh minum, karena kadar air dalam tubuh kita rendah. Bila haus ini dibiarkan akan membuat mulut kita kering, lidah kita tebal, kepala kita sakit, lutut lemah,
dehidrasi dan akan menyebabkan hal-hal lain yang lebih buruk. Kehausan bahkan dehidrasi tubuh bisa kelihatan tanda-tandanya. Tetapi bagaimana dengan dehidrasi jiwa atau rohani kita? Bagaimana dengan kehausan jiwa kita? Apakah kita menyadarinya? Dan bahkan apakah kita sudah menemukan apa kehausan jiwa kita? Di dalam Yohanes pasal yang keempat, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, dalam perjalanan menyingkir dari Yudea ke arah Galilea, Tuhan Yesus dengan sengaja melintasi daerah Samaria. Dan pada sekitar jam 12, Yesus dan murid-murid sampai di persimpangan yang di tempat itu ada sumur yang dahulu dibuat oleh Yakub. Yesus beristirahat di sana dan murid-muridnya pergi ke kota Sikar, kurang lebih 1 kilometer dari tempat sumur tersebut untuk membeli makanan. Dan pada jam 12 itu ketika hari sedang terik-teriknya, datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air. Bukankah ini mengherankan? Oleh karena mengambil air biasanya dilakukan pagi hari, ketika hari masih sejuk teduh. Mengapa perempuan ini juga mengambil air di tempat yang jauh dari Sikar, berjalan kaki sekitar 1 kilometer? Tetapi perempuan ini kemudian bertemu dengan Yesus, dan Yesus yang kelelahan kemudian meminta minum. Berilah aku minum. Dan perempuan Samaria ini sesungguhnya tidak segera menjawab, memberikan apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Yang pertama dia balik bertanya, masakan engkau orang Yahudi minta kepadaku seorang Samaria? Oleh karena sudah ada sejarah panjang hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu buruk. Oleh karena orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria bukan orang Israel, tetapi keturunan bangsa-bangsa kafir. Dan ketika Yesus menjelaskan bahwa jika perempuan itu mengerti siapa dia, tentu perempuan ini telah minta kepadanya, dan Yesus akan memberikan kepadanya air hidup. Dan perempuan ini pun kemudian menanggapinya, bagaimana mungkin engkau bisa memberi air hidup jikalau engkau tidak membawa timba, sedangkan sumur ini amat dalam? Tetapi mengabaikan pertanyaan dari perempuan ini, Yesus kemudian melanjutkan bahwa barang siapa minum dari sumur Yakub ini, ia akan haus lagi. Tetapi air hidup yang akan ia berikan akan membuat orang tidak haus sampai selama-lamanya. Dan walaupun perempuan Samaria ini sesungguhnya tidak terlalu mengerti bagaimana Yesus akan memberikan air dan apa sebetulnya air hidup itu, tetapi jikalau air hidup yang akan diberikan orang Yahudi ini bisa membuat ia tidak haus lagi, dan berarti dia tidak usah datang berjalan 1 kilo ke sumur Yakub, bukankah itu baik dan bukankah itu menguntungkan dirinya? Karena itu ia kemudian meminta supaya Yesus memberikan air hidup itu. Dan Yesus pun kemudian berkata, panggillah suamimu dan datanglah kemari. Secara hukum ada hal-hal di mana para wanita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Butuh suaminya, butuh persetujuan suaminya. Jikalau dia belum menikah, berarti butuh persetujuan ayahnya. Apakah yang Yesus maksudkan dalam artian seperti ini? Bahwa perempuan ini butuh didampingi suaminya? Ataukah Yesus memiliki maksud yang lain? Apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Yesus? Jelas, Yesus tidak punya air, tidak membawa timba ataupun tempat minum air dari kulit yang biasanya dengan diikat tali dapat diturunkan ke dalam sumur untuk mengambil air.
Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia hendak memberikan air hidup. Bahkan air hidup ini tidak akan membuat orang haus lagi, oleh karena akan bertahan dan menjadi mata air di dalam diri orang yang meminumnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa Tuhan banyak berbicara memakai air, bahkan menjanjikan akan memberi air. Tuhan akan menghilangkan kehausan. Salah satu yang mungkin segera kita ingat adalah dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang akan diberikan Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Rafidim, mereka berjalan dari pegunungan padang gurun Sin, dan mereka kemudian mendapati di Rafidim mereka tidak bisa minum. Lalu bangsa ini bersungut-sungut dan mulai melawan Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu yang ada di situ. Dan gunung batu itu kemudian mengeluarkan air. Dan bangsa itu beserta dengan ternaknya dapat minum. Dan bukankah itu kemudian terjadi beberapa kali ketika bangsa ini butuh minum dan tidak ada tempat minum, maka Musa akan memukul gunung batu dan gunung batu itu kemudian mengeluarkan air. Kita menemukan janji Tuhan tentang air yang lebih banyak lagi di dalam perjanjian lama. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 misalnya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang menjauh dari Tuhan, yang dikatakan akan terkutuk. Orang yang mengandalkan dirinya, kekuatannya, dikatakan mereka itu gambarannya adalah seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Mereka itu seperti tinggal di negeri asin yang tidak ada penduduknya. Tanah angus, padang gurun, tanah yang padang asin. Bukankah itu berarti kesulitan air? Dan akan sulit untuk bisa mendapatkan air minum. Manusia berdosa digambarkan dengan cara lain, bahwa mereka ini seperti yang sudah menolak Tuhan, sumber air hidup. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, dikatakan meninggalkan sumber air yang hidup, dan sebagai gantinya membuat sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air hujan, yang tidak bisa menjadi reservoir, tempat penampungan air. Berarti akan selalu merembes, berarti akan selalu kosong, berarti akan selalu tidak ada air. Inilah gambar kehidupan manusia yang sudah berdosa, gersang, tandus. Dan untuk inilah maka gambar yang berikutnya adalah manusia dunia ini akan selalu kehausan, selalu membutuhkan minum. Mungkin secara nyata manusia membutuhkan air minum, oleh karena seperti tadi sudah saya katakan, tubuh kita ini 80% terdiri dari cairan, dan kita butuh banyak cairan.
Tetapi kita juga haus untuk hal-hal lain. Bukankah banyak orang yang haus akan kekayaan? Sudah punya cukup banyak pun belum bisa bilang cukup, masih terus haus. Bukankah sebagian orang haus akan penampilan? Karena itu dia kalau punya uang akan terus beli ini, beli itu untuk memperbaiki, untuk mempercantik, untuk mempertampan dirinya. Sebagian orang haus kemewahan. Sebagian orang haus prestasi. Sebagian orang haus akan pujian. Sebagian orang haus pengakuan. Dan ini seperti minum air laut, seperti menyiramkan air ke padang gurun. Minum air laut, makin diminum bukan makin lega, hausnya hilang, tetapi justru akan makin lebih haus lagi, karena air laut airnya asin. Menyiramkan air di padang gurun, seberapapun air disiramkan, bahkan mungkin hujan turun pun, dengan cepat akan segera air itu meresap, kering, dan tidak ada lagi bekasnya. Apakah ibu bapak saudara-saudari juga saya sadar kita ini punya kehausan? Dan apakah yang sudah kita lakukan dengan kehausan kita ini? Apakah kita berupaya untuk mengisi, untuk menutupnya, untuk menghilangkannya? Dan apakah berhasil? Seorang yang menulis buku Sisi Gelap, dia menceritakan tentang pengalamannya. Samuel D. Rima. Dia sudah menjadi seorang pendeta dan dia sudah bekerja sekitar 2 tahun lebih. Dia bekerja dengan baik, perkembangannya pun kelihatannya meningkat. Dia mendapatkan pujian, banyak pujian. Tetapi ketika waktu berjalan terus, dia mendapati bahwa tidak semua hal yang ia kerjakan dapat berhasil dengan baik. Mungkin cukup berhasil, tetapi bagi dia cukup berhasil itu masih kurang. Dia ingin apa yang ia kerjakan berhasil dengan baik, excellent, yang akan membawa kepuasan. Dan ketika mulai terjadi di sana-sini penurunan, hasil yang dianggap tidak seperti yang ia harapkan, itu memberikan tekanan. Dan ternyata membuat ia berbeban berat, stres. Dan stres itu makin bertambah, makin menumpuk. Dan suatu saat ketika gerejanya dianggap masih berhasil, dalam situasi baik-baik, bukan dalam pertengkaran, atau dia dikritik, atau dia ditentang. Dalam perjalanan dengan istrinya di dalam mobil, tiba-tiba emosinya meledak. Ia tidak bisa lagi menguasai diri, dan itu untuk pertama kali istrinya melihat dia seperti itu, dan itu menakutkan. Oleh karena Samuel berkata, "Saya keluar. Saya sudah tidak bisa melakukan lagi. Apapun yang saya lakukan atau seberapa kerasnya saya berusaha, tidak pernah benar dan tidak pernah memuaskan. Saya tidak mampu memuaskan semua orang. Sebenarnya apa yang diharapkan orang-orang dari saya?" Kalau kita memperhatikan kata-katanya, bukankah ada sesuatu yang segera kita tangkap bahwa ia memang tidak akan mampu. Saya tidak mampu memuaskan semua orang. Agaknya dia ingin untuk memuaskan semua orang. Dan bukankah itu segera menjadi persoalan? Dia menemukan catatan di bukunya sendiri yang tertanggal 15 September 1990. Selama 2,5 tahun terakhir, saya telah bekerja keras, dalam kurung, namun tidak pernah cukup. Saya telah didampingi, dalam kurung, namun tidak pernah dengan perhatian yang memadai. Kami telah bersosialisasi dan berbagi, dalam kurung, namun tidak pernah cukup. Memang gereja ini telah bertumbuh, namun tidak secepat ataupun sebaik
standar internal saya. Dan dalam banyak hal saya belum memikirkan istilah bagaimana gereja ini telah bertumbuh. Dan saya tidak akan mengizinkan diriku meyakini bahwa gereja telah bertumbuh. Dan ini seolah-olah saya selalu mengundang datangnya kritik dari orang lain. Dan semuanya akan berantakan. Akhirnya saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan semuanya agar tidak hancur. Bekerja keras tetapi tidak bisa puas dengan apa yang dikerjakan. Dan seperti menunggu kritik. Dan kemudian kritik itu akan membuat dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi goalnya di mana? Ketika Samuel ini merenungkan hidupnya, dia kemudian menemukan keinsiapan bahwa ia ternyata haus akan pengakuan. Ia haus akan pujian bahwa ia melakukan dengan baik. Bukan dalam artian cukup, dia melakukan dengan excellent. Ini dimulai ketika dia kecil, ayahnya selalu mengajarkan supaya jika sesuatu layak untuk dikerjakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada waktu ayahnya mengucapkan kata-kata itu, ia sedang menyapu daun-daun di halaman rumah. Ayahnya mengatakan, jikalau engkau mengerjakan pekerjaan ini, kerjakan dengan sebaiknya. Jangan biarkan ada daun yang tersisa. Padahal kadang-kadang sudah dibersihkan, nanti juga ada daun lagi yang jatuh dan mengotori. Dia ternyata kemudian selalu ingin mendapatkan pengakuan, terutama dari ayahnya. Ketika dia semakin bertumbuh dan terlibat dalam pelayanan di gereja, ia ternyata mengharapkan pujian. Dan kali ini dari Allah. Oleh karena ini gereja Pentakosta, gereja Pantekosta, dan ia memiliki pikiran yang mungkin tidak tepat, bahwa jikalau Tuhan berkenan dengan pelayanan hambanya, ia akan memberikan upah, yaitu karunia berbahasa roh. Dan karena itu ia bekerja dengan giat, dengan harapan supaya ia diberi karunia berbahasa roh. Tetapi sekalipun ia sudah giat bekerja, ia tetap tidak mendapatkan karunia berbahasa roh. Dan itu membuatnya untuk terus mengejar. Dan ia bahkan kemudian masuk ke sekolah pendeta, sekolah teologi, sampai dia lulus dan kemudian dia bekerja. Ia tanpa ia sadari bekerja dengan keras, bekerja dengan sebaik-baiknya, oleh karena ia mengharapkan pengakuan, ia mengharapkan pujian. Dan bagaimana sebuah hal selalu naik terus dan tidak pernah ada turun maupun mendatarnya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Sesudah 2 tahun ia mulai melihat bahwa ia tidak bisa lagi membuat gereja ini berkembang secepat maupun juga sebanyak yang ia inginkan. Di sana sini mulai sepertinya melambat, sepertinya juga tidak naik, sepertinya mulai bahkan ada yang menurun. Dan itu kemudian membawa beban yang berat. Itu kemudian membuat dia menjadi tertekan, membuat dia stres. Samuel harus sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak akan pernah dapat mencapai titik puas. Oleh karena ia terus akan mengharapkan pujian dan pengakuan dan pujian. Melakukan yang lain, ia kembali mengharapkan pengakuan dan pujian. Dan apakah dia bisa selalu terus berhasil? Seperti minum air laut, seperti menyirami padang gurun dengan air. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Lama, ayat yang sudah saya bacakan sebagian tadi, Yeremia pasal yang ke-17, kali ini ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jikalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dikatakan terkutuklah, akan seperti tanah angus dan padang asin. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan diberkatilah, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi sungai. Daunnya tidak pernah kering dan selalu tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada manusia berdosa yang sesungguhnya sudah dikeluarkan dari Taman Eden yang subur dan sampai ke tempat di mana semak duri menjadi lambang daripada dosa selalu akan ada di bumi ini. Tuhan menjanjikan air, Tuhan menjanjikan untuk menghilangkan kehausan, Tuhan menjanjikan bahkan memberikan kepuasan. Di dalam Yesaya kita menemukan beberapa ayat. Izinkan saya mulai dengan Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Tuhan menjanjikan untuk menolong umatnya. Dikatakan demikian, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Bila hidup manusia digambarkan sebagai kekeringan, tanah yang haus, padang gurun, tanah asin, Tuhan akan memberikan air, Tuhan akan memberikan hujan lebat yang akan mengubahkan menjadi kesuburan. Dan karena itu, kita menemukan bagian yang lain yang ingin saya kutipkan dari Yesaya pasal yang ke-35. Ayatnya cukup panjang. Izinkan saya membaca dari ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, dan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Sharon. Karmel dan Sharon itu agaknya subur, hijau royo-royo. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Janji Tuhan akan memberikan mata air. Janji Tuhan akan mengubahkan kekeringan menjadi kesuburan. Sehingga ayat pertama tadi mengatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Apakah ayat ini berbicara tentang padang, tanah, lokasi, ataukah sebetulnya ayat ini menggambarkan tentang manusia?
Manusia yang seperti padang gurun, padang kering, yang mestinya tandus, yang mestinya kering, yang mestinya meranggas. Tetapi Tuhan akan mengubahkannya menjadi berbunga, menjadi bersorak-sorak, menjadi bergirang. Kapan itu? Dikatakan ketika Allah bisa dilihat. Kapan Allah yang adalah roh itu bisa dilihat? Pada waktu mata orang-orang buta akan dicelikkan, pada waktu orang tuli akan mendengar, pada waktu orang lumpuh akan melompat, dan pada waktu orang bisu akan bersorak-sorai. Cacat sejak lahir yang tidak mungkin sembuh akan sembuh. Kapan itu? Bukankah itu yang kita tahu ketika Yesus datang dan berada di tanah Israel? Jadi inilah sebetulnya dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan kepada perempuan Samaria bahwa ia akan memberikan air hidup, air yang akan membuat tidak akan haus lagi, air yang akan menjadi mata air yang akan membawa kepuasan. Benar, saya juga menyadari bahwa bagi wanita Samaria yang hanya memiliki Taurat, Pentateuch Taurat, 5 kitab Musa, ayat-ayat yang ada di dalam kitab nabi-nabi mungkin tidak ia kenal. Tetapi bukankah perempuan Samaria ini bertemu sendiri dengan Yesus, Allah yang bisa dilihat? Bukankah ia yang harus pergi ke sumur Yakub pada jam 12 siang, berjalan sekitar 1 kilometer di tengah terik-teriknya hari, karena ia tertolak, karena ia merasa bahwa ia tidak diterima, mungkin tidak boleh mengambil air di sumur di kota Sichem, oleh karena ia tidak tahan dengan pergunjingan, dengan penolakan, dengan cemoohan. Tetapi di sumur Yakub ia menjumpai justru seorang Yahudi yang biasanya memandang rendah dan menghina orang Samaria, apalagi perempuan. Dan bahkan orang ini, Yesus yang kemudian mengaku bahwa dia adalah Mesias, tahu tentang hidupnya. Karena itu ketika ia minta supaya diberi air hidup, Yesus berkata, "Panggillah suamimu." Dan ketika ia menjawab bahwa ia tidak punya suami, Yesus berkata bahwa benar katamu, benar separuh. Oleh karena sudah 5 suamimu dan sekarang yang bersama dengan engkau bukan suamimu. Orang Yahudi ini, sang nabi ini, dan ternyata dia sang Mesias, Allah yang dinantikan kedatangannya, mengerti siapa dia, tahu hidupnya, bahkan tahu persis aibnya. Tetapi ternyata tidak menolak dia, tidak mencemooh dia, tidak menghina dia, tidak mengusir dia, bahkan menyapa dia dengan ramah, dengan tatapan mata yang lembut dan hangat. Bahkan walaupun ia seorang Yahudi, ia mau minta minum dari tempayannya, ya bukankah bagi orang Yahudi itu berarti akan terkena kenajisannya? Dan bahkan walaupun ia tahu tentang hidupnya, kehausannya, aibnya, ia datang untuk memberikan pertolongan. Yesus hendak mengajak perempuan Samaria ini melihat dirinya, melihat kondisinya, melihat keberadaannya, melihat kehausannya, bahwa ia selalu haus akan laki-laki. Apakah itu kasih sayang yang ia harapkan, ataukah sesungguhnya seks? Tetapi fakta menyatakan bahwa ia menikah 1 kali dan ia dicerai, karena yang bisa mencerai hanya pihak laki-laki. Dan ternyata ia kawin lagi, menikah 2 kali dicerai. Berhentikah ia? Tidak. Menikah 3 kali dicerai. Berhenti? Tidak. Menikah 4 kali dicerai. Berhentikah ia? Tidak. Menikah 5 kali dan dicerai. Berhentikah ia? Berhenti menikah. Oleh karena ia kemudian pada kali yang ke-6
Ia tetap butuh laki-laki, hidup bersama laki-laki, mungkin juga seks. Tetapi dia tidak hidup dalam ikatan. Ia hidup bersama, yang istilah orang sekarang kumpul kebo. Ia punya kehausan. Yesus mengajak melihat kehausannya. Ia seperti minum air laut. Ia berusaha untuk mengisi kehausannya dengan sesuatu yang salah. Oleh karena kehausannya tidak akan pernah penuh dengan ia tutup dengan menikah, dengan keberadaan laki-laki yang ternyata seringkali mengecewakan dan bahkan membuat hidupnya lebih tertekan lagi. Sinclair Lewis, seorang penulis, dalam salah satu bukunya ia menggambarkan tentang seorang pengusaha terhormat yang sedang bercengkrama, berbicara dengan gadis yang ia cintai. Dan gadis itu berkata kepadanya, secara penampakan luar, kita ini kelihatan sangat berbeda. Tetapi jauh di dalam batin kita, ternyata sama. Kita ternyata tidak bahagia mengenai sesuatu hal, dan kita tidak tahu hal itu. Sesungguhnya di dalam setiap orang ada suatu kerinduan yang tidak pernah terobati, dan kerinduan itu tanpa nama. Kerinduan itu bisa berupa keresahan batin yang tidak jelas, atau perasaan adanya sesuatu yang kurang, bahkan frustasi. Sebagian dari kenyataan manusiawi kita adalah kita tidak pernah menemukan kebahagiaan dari dan dalam hal-hal yang ada di sekitar kita, kebendaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan kata-kata dari Bapak Gereja Agustinus. Hati kita tidak akan pernah teduh sampai kita menemukan keteduhan di dalam Tuhan. Hati kita tidak akan pernah penuh kecuali kita di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa bahagia kecuali kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari kerinduan kita akan kekekalan. Karena itulah sebetulnya diletakkan Allah di dalam hati kita, dalam diri kita. Dengan kita ini diciptakan sebagai roh yang berjiwa dan bertumbuh. Kehausan kita ini hanya bisa dipuaskan oleh Kristus. Benar, perempuan Samaria tidak mengerti tentang nubuatan-nubuatan. Tetapi dia mengalami bertemu dengan Sang Mesias, Sang air hidup, yang memperlakukan dia dengan kasih, yang memperlakukan dia dengan sedemikian rupa sehingga ia tiba-tiba tanpa ia mengerti, ia mengalami perubahan. Tiba-tiba ia sadar akan dirinya, akan kebutuhannya, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mesti ia cari. Yesus menyingkapkan akan dosanya, tetapi sekaligus Yesus menunjukkan di mana kehausannya itu akan dapat sembuh. Di dalam penyembahan akan Allah, di dalam relasi dengan Tuhan, di dalam menyadari dan menerima kasih Allah, dan juga dengan mengasihi Allah, bahkan juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perempuan ini kemudian menemukan bahwa Yesus inilah Sang air hidup yang telah menyegarkan dan membersihkan pengertian-pengertiannya yang tercemar, yang salah, yaitu tentang Allah. Semula dan sekian lama seperti bangsanya, ia berpendapat bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang Yahudi dan menolak bangsa-bangsa bukan Yahudi. Atau Allah hanya memberkati orang-orang yang hidupnya baik-baik dan menghukum orang yang hidupnya menyimpang, jahat maupun sesat. Tetapi di dalam penerimaan Yesus dan di dalam perlakuan Yesus kepadanya,
Dan bukankah Yesus itu Mesias, utusan Allah, Allah dalam wujud manusia? Ia menerima kebenaran bahwa Allah menerima dirinya. Allah membuat dirinya berharga karena ia dibersihkan, ia ditahirkan, sehingga ia seperti menjadi manusia baru. Dan ia kemudian juga merasakan bahwa tiba-tiba ia memiliki keinginan untuk memperkenalkan Yesus ini kepada orang-orang sekotanya, tetangga-tetangganya. Entah bagaimana ia tiba-tiba merasakan bahwa kebenciannya terhadap orang-orang yang selama ini mencibir, menggosip dirinya, menggunjingkan dirinya, menghina dirinya. Kebencian itu seperti sudah lenyap. Bahkan ia sekarang bersedia untuk mengakui bahwa apa yang mereka gunjingkan itu sesungguhnya benar. Ia memang melakukan hal-hal yang buruk, yang salah. Kalaupun ia dinilai rendah, sekarang ia bisa menerima bahwa ia serendah itu. Oleh karena ia sudah diubahkan. Di dalam penerimaan Yesus, tiba-tiba ia menemukan bahwa ia sudah berubah. Ia sudah dibuat menjadi berharga di mata Allah. Dan itu yang membuat ia memiliki keinginan bahwa perasaan yang istimewa ini, kelegaan, kebebasan yang ia ingin untuk sampaikan kepada orang-orang sekotanya, orang-orang Samaria yang juga direndahkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria yang selalu dianggap sebagai keturunan bangsa yang najis, keturunan Kuti, salah satu dari suku bangsa Asyur. Dan itulah yang kemudian ia lakukan. Ia tinggalkan tempayannya dan ia berlari 1 kilometer kembali ke kota Sikar. Dan ia berseru kepada tetangganya dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Lihatlah, di sumur Yakub ada dia yang agaknya adalah Sang Mesias. Ia tahu tentang seluruh hidupku. Dan orang banyak pasti heran melihat perubahan sikapnya. Bahwa matanya sudah bukan lagi mata yang selalu tertunduk. Matanya berbinar-binar. Ekspresi mukanya bukan ekspresi muka yang duka, yang cemberut, yang marah. Ekspresi mukanya adalah ekspresi muka yang sukacita. Dan itu yang membuat mereka tertarik untuk datang ke sumur Yakub dan menjumpai Yesus dan berbicara dengan Yesus dan meminta supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka beberapa hari lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kehausan saudara? Di mana dalam hidup saudara ini, saudara seperti minum air laut? Di mana yang saudara lakukan itu seperti menyiramkan air ke tanah yang gersang, lenyap tidak berbekas? Bila saudara belum menemukan apa yang selama ini menjadi kehausan saudara, dahaga saudara, lubang yang selalu ingin saudara tutup tetapi tidak pernah berhasil sampai sekarang, saudara perlu mengambil waktu untuk memeriksa, untuk mencari. Oleh karena Tuhan ingin kita melihat diri kita, Tuhan ingin kita menyadari kedosaan kita sebelum ia membersihkan kotoran itu dengan air hidup, air yang jernih. Apakah saudara tidak pernah merasa bahwa saudara punya kehausan? Apakah saudara hidup lancar? Dan apakah saya harus bersyukur bila hidup saudara lancar, sementara banyak orang yang hidupnya lancar, pongah, merasa tidak butuh Tuhan, dan tidak mengalami Tuhan. Sementara mereka yang hidupnya justru terpuruk, mengalami kejatuhan, bahkan merasa seperti berada di titik terendah, lubang yang paling dalam. Tetapi justru di lubang paling dalam itulah
Yesus sudah menantikan kita di sana untuk mengulurkan tangannya, memegang kita dan mengangkat kita. Ia ingin untuk menyucikan kita, membersihkan hidup kita, bahkan membuat hidup kita ini cemerlang. Kita akan dijadikan saksinya. Bukankah Yesus nanti melanjutkan bahwa air hidup yang ia berikan itu adalah Roh Kudus? Sudahkah Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita dan mengendalikan hidup kita dan memakai hidup kita? Sudahkah aliran air hidup dalam hidup kita ini mengalir kepada orang-orang di sekeliling kita? Semoga. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin.